Integrity lahir pada 2 Februari 2015 dan diinisiasi oleh Profesor Denny Indrayana, yang pada saat itu baru selesai menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kelahiran Integrity atau Indrayana Center for Government, Constitution and Society dilatar belakangi untuk menghadirkan firma hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan moralitas di tengah kehidupan hukum kita yang masih sangat problematik dengan praktik mafia hukum dan jual beli perkara. Meskipun sudah berumur 11 tahun di 2026 ini, sebenarnya Integrity baru mulai aktif sejak tahun 2019. Diawali dengan menjadi kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jadi kuasa hukum Provinsi DKI Jakarta atas tanah yang saat ini berdiri menjadi Jakarta International Stadium, serta berbagai perkara privat dan publik lainnya. Pada tahun 2020, Integrity sempat relatif vakum karena Profesor Denny Indrayana maju dalam kontestasi sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan, dan juga kemudian menggugat hasil sengketanya di Mahkamah Konstitusi, hingga ada pemungutan suara ulang di 2021. Kemudian Integrity baru aktif kembali di tahun 2022 sampai sekarang. Pada tahun 2022 pula, Integrity membuka kantor di Melbourne, Australia. Setelah Profesor Denny Indrayana mendapatkan izin praktek advokat asing dari Otoritas Profesi Hukum di Australia. Dan pada tahun 2025 mendirikan kantor di Sydney, Australia. Alhamdulillah, setelah menjadi satu-satunya law firm Indonesia yang membuka kantor di Melbourne, Australia, kami juga membuka kantor di Sydney. Mohon doa dan dukungannya terus untuk Integrity Lawyers. Salam integritas. Dalam perjalanannya selama ini Integrity banyak melakukan pendampingan hukum yang tidak hanya bersifat private tetapi juga publik. Seperti beberapa kali mengajukan Judicial Review Presidential Threshold, Undang-Undang dan Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang Tapera, melakukan pendampingan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang benar, seperti pertambangan, kehutanan, sumber daya air, dan sektor lainnya. Mewakili masyarakat, tokoh publik, serikat buruh, korporasi, partai politik, civil society dan lembaga negara. Integrity bukan hanya law firm yang berusaha untuk mencari keuntungan ekonomi, tapi juga melakukan advokasi publik yang bersifat pro bono. Dan itu sebabnya Integrity Scholarship diselenggarakan bersamaan dengan Integrity Constitutional Discussion, yang saat ini sudah berjalan selama 15 kali, mendiskusikan isu-isu hukum di tanah air. Dalam usia yang sudah 11 tahun, Integrity selalu ingin memberi warna dan berkiprah untuk memberikan penegakan hukum di Indonesia yang berintegritas. Pada tahun 2025 pula, Integrity terlibat dalam advokasi sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi, mewakili berbagai daerah, termasuk Provinsi Maluku Utara, Provinsi Jawa Tengah, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, serta beberapa daerah lainnya. Secara keseluruhan, Integrity mendapatkan amanah 20 perkara sengketa pemilu kada di MK. Dalam konteks advokasi kasus yang ada di Australia, pada tahun 2026, Integrity menerima tugas dari New South Wales Trustees and Guardian untuk melakukan pencarian dokumen dan informasi terkait keluarga almarhum di Indonesia yang diperlukan untuk proses pembagian warisan. Selain itu, Integrity juga mewakili klien dalam berbagai perkara hukum, termasuk perceraian, warisan, wasiat, serta judicial review di FCFCOA, Federal Circuit and Family Court of Australia, yang berkaitan dengan isu keimigrasian. Integrity berkeyakinan, memajukan pendidikan hukum di Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab yang perlu diemban bersama serta dilakukan secara berkelanjutan.